Shalom semuanya. Dengan suara yang lebih keras katakan shalom. Ya, senang sekali kita bisa berkumpul pada ibadah umum 2 hari ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan bisa ditampilkan untuk judul firman Tuhan untuk sepanjang hari ini. Ya, tadi pagi saya membagikan tema besar untuk hari ini adalah Tuhan yang membebaskan. Bagaimana sepanjang saya persiapan, Tuhan kasih kerinduan, firman Tuhan hari ini dispesifikkan, dihususkan untuk setiap kita yang mengalami pergumulan tentang pekerjaan, tentang usaha atau yang lainnya. Tentunya firman Tuhan itu relevan untuk semua bidang, tapi hari ini ketika saya persiapan, saya rindu membagikan supaya ini jadi topik, jadi materi yang akan menguatkan kita, terutama buat setiap kita yang sedang dalam pergumulan ini. Bapak Ibu Jemaat, kita tahu bahwa hari-hari ini kondisi baik di dunia maupun di Indonesia secara perekonomian, secara keuangan sedang tidak mudah. Saya bukan ahlinya, tapi saya ingin membagikan beberapa hal yang saya dapat dari internet. Seperti yang pertama, nilai rupiah semakin anjlok, ya semakin turun, dampaknya barang-barang impor harganya semakin naik, ya seperti alat elektronik, handphone dan yang lainnya. Ada juga suku bunga bank semakin naik yang berdampak juga kepada cicilan bulanan seperti KPR atau kreditnya juga kemungkinan besar akan naik. Ada juga daya beli masyarakat turun, sekalipun kemarin tiket F4 hampir habis yang harganya nggak murah juga. Terus harga minyak dunia tidak stabil yang menyebabkan yang ada resiko kenaikan harga BBM juga bisa naik, yang menyebabkan harga-harga juga akan semakin naik, dan ada juga efisiensi kerja dan resiko PHK yang mungkin beberapa dari kita sedang mengalami. Gitu. Jadi kondisi dunia ini sedang gak mudah, dan hari ini kita mau belajar ketika saya merenungkan firman Tuhan, iya Tuhan kondisi sedang gak mudah, apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan, apalagi mungkin ada dari kami yang kena imbasnya. Dan ketika saya merenungkan, iya ya, sebelum Tuhan membebaskan, memulihkan kondisi kita, fokus Tuhan adalah yang pertama memulihkan kitanya dulu. Sebelum Tuhan memulihkan, membebaskan kondisi kita, Tuhan rindu memulihkan kitanya dulu. Tadi pagi saya membagikan judul firman, maksimalkan apa yang ada di tanganmu. Mengambil nats dari kisah Musa yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Ya, tadi pagi saya share, maksimalkan dengan apa yang ada pada tanganmu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah kita fokus pada apa yang ada di tangan kita. Apa yang ada di hidup kita. Karena Tuhan bertanya kepada Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Bukan apa yang tidak ada padamu. Karena seringkali kita berpikir, saya sulit bekerja ini, saya sulit membuka usaha ini karena saya tidak punya ini. Saya tidak memiliki ini. Tuhan, modal saya enggak sebesar ini. Kenalan saya enggak sebanyak ini. Kita fokus pada apa yang tidak kita punya. Lalu Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? Tongkat, ya sudah gunakan itu. Apa yang ada pada kita berbicara soal yang ada 2 hal. Yang pertama adalah kelebihan kita. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita harus tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekuatan kita. Yang mengerti katakan yes. Apa kelebihanmu? Oh, saya suka fotografi. Oh, berarti kamu jago fotografi? Enggak. Wah, ada sesuatu yang salah dengan hal itu. Apa kelebihanmu? Saya suka masak. Oh, berarti kamu jago memasak? Enggak juga. Karena kalau kita tahu kelebihan kita, jangan lupa juga untuk memaksimalkan kelebihan kita. Karena kita bisa gunakan itu ketika misalnya kita ada kesulitan dalam pekerjaan, kita bingung usaha apa. Oh iya ya, kita cari tahu kelebihan kita apa. Dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya rindu sebagai gembala, sebagai pemimpin tempat ini, izinkan saya berkata kalau kita sudah tahu kelebihan kita, maka yang menjadi kelebihan kita harus kita latih, harus di atas rata-rata. Sehingga jangan sampai semua hal dalam hidup kita rata-rata semua. Kamu jago apa? Jualan. Kamu kelebihannya apa? Jualan, jago enggak? Enggak juga. Jadi ketika kita tahu kelebihan kita, maksimalkan hal itu, pelajari hal itu. Siapa tahu itu bisa jadi bidang pekerjaan dalam hidup kita. Yang kedua, maksimalkan apa yang ada pada kita, berbicara soal sesuatu yang bisa kita kendalikan. Bapak Ibu, kita nggak bisa mengendalikan kurs dolar. Kita nggak bisa mengendalikan harga minyak dunia. Kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada pada kita.
dan maksimalkan apa yang ada di tanganmu, artinya fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Ada 3 hal dengan cepat. Yang pertama, respon kita. Kita nggak bisa menentukan, aduh tiap hari bosku baik. Kenapa sih kadang ada bosku galak? Kita nggak bisa mengendalikan bos kita. Tapi kita bisa mengendalikan respon kita. Apapun sikap bosku, aku mau bekerja yang terbaik. Apapun kondisi pasar, aku mau bekerja yang terbaik. Karena aku bisa mengendalikan responku. Yang kedua yang bisa kita kendalikan adalah keuangan kita. Kita bisa kendalikan. Pak Sandro, saya pengen belajar ngatur keuangan, tapi keuangan saya gak banyak. Emang syarat untuk ngatur keuangan harus banyak dulu? Apakah kalau keuangan kita sedikit, kita gak boleh belajar ngatur keuangan? Kita harus belajar ngatur keuangan. Bahkan ketika keuangan kita hanya ratusan ribu mungkin, hanya beberapa juta, mari belajar ngatur keuangan. Dan yang ketiga tentunya adalah gaya hidup Bapak Ibu. Kita harus belajar mengatur gaya hidup. Ketika tahu situasi kita gak mudah, ketika tahu kondisi kita gak mudah, ayo belajar ngatur gaya hidup. Dulu mungkin kita tiap sekali seminggu apa tiap hari biar mood kerja kita naik, minum kopi-kopi kekinian. Yang kita tahu harganya juga ya lumayan. Supaya saya kerja maksimal, pesen kopi kekinian. Ya, pagi, siang, dan sore gitu. Sekarang apa salahnya? Kopi saset dulu lah, menyesuaikan. Kopi saset pun sulit mungkin. Air putih hangat dulu lah. Saya belajar. Pokoknya hari ini saya mau belajar mulai bulan ini. Saya mau semangat dengan minum air putih hangat. Ubah gaya hidup kita. Saya tadi kasih contoh di ibadah umum 1. Kenapa? Pak Sandro, saya habis beli kulkas baru. Oh iya bagus. Memang pas butuh. Enggak Pak Sandro. Loh kenapa? Tiba-tiba di handphone saya muncul notifikasi. Tiba-tiba kulkas atau pinjaman uang mudah, murah, cepat, hanya isi-isi. Saya menganggap ini, wah jangan-jangan ini berkat Tuhan Pak Sandro. Jadi saya beli. Akhirnya saya beli. Terus ada isinya, gak ada Pak Sandro. Pokoknya yang penting ada dulu aja. Gaya hidup. Kenapa enggak? Dalam situasi yang gak mudah ini kita juga kendalikan gaya hidup kita. Yang sepakat katakan yes. Gak harus kok kita beli minuman kekinian, beli makanan kekinian. Tentunya kalau bisa kenapa enggak? Cuma kalau di tengah-tengah situasi yang sulit kenapa enggak kita belajar menahan diri. Oke, minum air hangat. Family time. Boleh nggak daripada family time? Silahkan. Apakah harus ke tempat yang jauh? Nggak. Bisa juga ke tempat yang dekat. Bisa juga jalan-jalan ke Artos. Bisa juga keliling 7 kali itu alun-alun. Nggak ada yang salah sama itu. Yang penting waktu berkumpul sama keluarga. Gaya hidup. Dan khusus di ibadah umum 2 saya akan sharing tentang alihkan pandanganmu. Karena seringkali fokus kita mulai meninggalkan Tuhan. Fokus kita ke masalah. Sehingga kita gak bisa melewati setiap persoalan ini. Saya akan lanjutkan dengan sebuah cerita. Jadi dulu ketika saya kuliah, saya sempat ada problem dalam hal skripsi. Ya tadi juga saya cerita sudah di umum 1. Jadi saya punya pembimbing dulu ketika saya kuliah, pembimbing saya sangat idealis. Jadi di kampus saya, di fakultas saya ada ketentuan bahwa kalau ujian skripsi, topik skripsi itu maksimal 1 tahun. Dan 1 tahun itu harus menyelesaikan 3 kali ujian, pertama, kedua, dan ketiga. Saya sudah menyelesaikan 2 kali ujian, tinggal yang ketiga. Nah pembimbing saya saking idealis ya dia berkata, gak apa-apa lebih dari 1 tahun. Yang penting materimu bagus, gali terus. Jadi murid bimbingan dia ada yang 15 bulan, ada yang 16 bulan, 13 bulan pokoknya. Tibalah sampai ke saya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ketika saya jadi pembimbingnya, ketika saya sudah ujian 2 kali, ketika ujian skripsi saya sudah 12 bulan tapi belum ujian yang ketiga, tiba-tiba fakultas saya mengeluarkan ultimatum sama dosen pembimbing saya katanya, mulai sekarang Bapak murid bimbinganmu skripsi maksimal 12 bulan ya. Ketika saya sudah lebih dari 12 bulan. Akhirnya saya oleh karena kebijakan kampus, topik skripsi saya yang sudah 2 kali ujian itu dibatalkan. Diganti, suruh cari yang baru, suruh ngulang dari awal. Waktu itu singkat cerita sampai papa mama saya sampai datang ke Salatiga buat ngurus, Pak bisa nggak ini dibenerin? Nggak bisa.
Saya jadi murid yang beruntung yang mengalami itu Bapak Ibu. Sebelum itu saya usaha, gagal. Akhirnya saya karena terbiasa dengan kegagalan skripsi, ketika saya gagal lagi dengan pembimbing selanjutnya, secara nggak sadar saya terbiasa gagal Bapak Ibu. Karena saking terbiasa gagal bertambah kegagalan, saya nggak kaget. Oh gagal lagi ya? No problem, udah biasa. Justru ketika saya sukses saya malah kaget. Loh kok lancar? Loh kok diterima sama dosennya? Ada sesuatu ini. Nah itu adalah yang dinamakan adalah dengan learn helplessness. Kondisi psikologis di mana seseorang merasa tidak lagi mampu mengubah situasi yang dianggap buruk. Padahal sebenarnya dia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Yang menyebabkan mentalitasnya tidak berdaya. Seseorang merasa gak lagi mampu mengubah situasi dia yang buruk. Kenapa orang itu gak mampu? Karena dia punya pengalaman gagal. Gagal terus. Sehingga akhirnya dia merasa, oh saya gak mungkin berhasil. Padahal mungkin di masalah selanjutnya jalan keluar tuh udah di depan mata. Tapi karena dia record gagalnya banyak, dia gak berani melangkah. Dia gak berani membuka usaha yang baru karena dulu pernah gagal. Dia gak berani kerjasama dengan orang baru karena dulu pernah disakiti. Recordnya udah terlalu banyak. Ini adalah learn helplessness. Sehingga kita gak boleh seperti ini sebagai anak Tuhan. Ketika hari-hari ini mungkin kita sedang terpuruk, sedang kesulitan. Bapak Ibu di dalam Tuhan kita harus bangkit yang mau katakan amin. Dengan cara mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan. Di tengah kondisi ini, apakah kita akan hidup dalam ketakutan atau dalam iman? Ya tapi puji Tuhan akhirnya skripsi saya selesai Bapak Ibu. Jadi akhirnya selesai karena waktu itu juga Mona terus ingetin saya, ayo bangun kerjakan. Ya, karena dulu memang ketika terbiasa saya gagal, waktu itu saya merasa saya bakal lulus ujian skripsi hanya dalam mimpi aja. Gak mungkin di dunia nyata saya lulus ujian, tapi Tuhan bisa juga ubahkan keadaan kita. Ya, jadi mari kita, terus bagaimana kita sebagai respon anak Tuhan? Apakah kita terus dalam kondisi yang learn helplessness ketika kita terpuruk dan sulit bangkit? Dan ternyata respon kita harusnya kita mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan. Saya akan ceritakan sebuah ilustrasi, next. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tahu bahwa dalam perjalanan kita harus terus ikut Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan arahan Tuhan, mendengarkan kebenaran, melakukan apa yang baik. Tapi seringkali ketika kita, hari ini firman-Nya ngajarin ini ya, aku dikuatkan, iya Tuhan. Tapi ke dalam keseharian kita juga fokus kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi bayangkan ya, kita mendengar, suara Tuhan kita dengarkan. Seperti analogi mixer, sosial media kita dengarkan. Perkataan yang negatif soal kondisi bangsa ini dan kita dengarkan. Apalagi kondisi yang gak mudah kita dengarkan. Akhirnya karena semua volumenya kita kencengin, Tuhan yang berbicara, padahal Tuhan sudah berbicara sama kita, akhirnya kita hilang fokus. Karena semuanya kita dengarkan, karena semuanya kita ikuti, karena semuanya volumenya kita kencengin. Sehingga lewat analogi sederhana ini, yang kita perlukan adalah, karena Tuhan sudah berbicara, Tuhan akan terus berbicara. Yang percaya katakan amin. Yang perlu kita lakukan adalah mengecilkan suara yang lain Bapak Ibu. Kalau suara Tuhan dikencengin, tapi suara yang lainnya juga dikencengin, tetap kita akan kehilangan fokus. Yang lainnya perlu kita kecilin, kalau perlu dimatiin. Supaya fokus kita, pandangan kita hanya kepada Tuhan. Mengapa ada banyak Tuhan yang akhirnya merasa tidak berdaya di tengah tantangan dunia ini atau apapun. Karena mereka tidak fokus kepada Tuhan dan membiarkan suara-suara lainnya mempengaruhi pikiran mereka. Fokus kepada Tuhan. Alihkan pandangan kita kepada Tuhan. Yang lainnya kecilkan, pelan-pelan kecilkan. Beberapa yang bisa membuat kita hilang fokus? Yang pertama tentunya sosial media Bapak Ibu. Sosial media. Sosial media membuat hilang fokus kayak gimana Pak Santo? Sosial media membuat kita kehilangan fokus, tentunya waktu.
Saya selalu cerita kenapa di sosial media itu nggak ada bisa mentok kalau kita scroll ke bawah. Karena memang akhirnya waktu kita kesita. Yang kedua, nggak cuma waktu yang disita sama sosial media. Tapi ternyata ada beberapa konten-konten yang buat beberapa orang akhirnya bikin nggak membangun. Contohnya konten-konten yang bersifat terlalu dewasa. Contohnya berita-berita yang melemahkan iman. Contohnya adalah kesuksesan orang, pencapaian orang. Mungkin buat sebagian besar nggak ngaruh, tapi buat kita, loh kok dia bisa seperti itu ya? Kenapa aku nggak bisa seperti itu? Sosial media membuat kita bisa kehilangan fokus akan suara Tuhan. Yang kedua, perkataan orang-orang di dekat kita, tentunya perkataan-perkataan yang nggak membangun. Udahlah, kamu kerja mau sesemangat apa sih? Mau jadi apa sih kamu? Mau sebesar apa sih mimpi perusahaan atau warung kecilmu itu mau kamu bangun mau sebesar apa? Udahlah, biasa-biasa aja lah. Aku loh bangun siang begadang juga masih bisa hidup. Itu yang kita dengarkan firman Tuhan. Iya, tapi omongan kayak gitu juga kita dengerin. Gak cuma kita dengerin, kita perhatikan bahkan. Itu bisa membuat kita hilang fokus. Yang ketiga, tentunya ketika kita berdoa dan beribadah tapi tidak sungguh-sungguh atau tidak fokus. Kita datang beribadah, kita doa saat teduh, kita datang CG, tapi enggak sungguh-sungguh Bapak Ibu. Pak Sandro, aduh CG ku lu Pak Sandro, WL-nya enggak cuma nyanyinya, gitarnya aja fales. Gimana merasakan hadirat Tuhan, gimana, aduh males. Yang pimpin sharingnya panjang banget. Aduh ibadahnya gak seru Pak. Tempat parkirnya lah, asyirnya kemarin lupa senyum sama saya Pak. Yang PAW bajunya singernya hijaunya kurang hijau Pak, ada aja yang dicari-cari. Bukan fokus mencari Tuhan tapi fokusnya ini kurang. Ini gerejanya kurang, ini kurang. Membuat kita kehilangan fokus akan suara Tuhan. Yang keempat, yang gak kalah mengerikan adalah membandingkan diri dengan orang lain. Kita bandingkan proses hidup kita dengan hasil yang sudah diterima orang lain. Ngeri gak? Kita bandingkan proses hidup kita dengan langsung hasil yang orang lain sudah terima. Padahal orang lain itu kita lupa hasil untuk menuju hasil ke sana. Prosesnya pun sebenarnya gak mudah. Cuma kita bandingkan proses saya dengan hasil. Proses harus dengan proses. Itu membuat kita kehilangan fokus. Oleh karena itu mari kita sama-sama ubah cara pandang kita. Karena musuh tidak selalu harus menghancurkan hidup kita Bapak Ibu. Cukup membuat fokus kita bergeser aja dari Tuhan. Perlahan-lahan kita akan kehilangan kekuatan. Perlahan-lahan kita kehilangan pengharapan. Kita kehilangan iman. Kita kehilangan kasih. Hancurlah hidup kita. Musuh tuh unik. Dia gak tiba-tiba menghancurkan hidup kita. Iblis gak tiba-tiba menghancurkan kita. Digeser aja arah pandangan kita, fokus kita sama dari Tuhan. Tiba-tiba kita kehilangan satu persatu dan hidup kita hancur. So sebelum Tuhan mengubahkan keadaan kita, seringkali Tuhan membebaskan hati dan pikiran kita dulu lewat cara pandang hidup kita. Kesimpulannya adalah kondisi hidup yang membuat orang gak berdaya, seringkali membuat kita kehilangan fokus kepada Tuhan, membuat pikiran kita lumpuh, mental kita gak bangkit. Kita melihat orang mau menolong, wah ada maksud jeleknya nih. Ada aja, pokoknya jelek aja pikirannya. Sehingga kita harus bangkit, Tuhan membebaskan dengan mengubahkan fokus kita, cara pandang kita sehingga kita melihat keadaan kita dari perspektif Tuhan. Mari sama-sama kita buka, kita belajar dari firman Tuhan. Mazmur 73 ayat 2. Ayat 2 sampai 16. Ya, karena cukup banyak, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Ayat 2 sampai 16. Mazmur 73 ayat 2 sampai 16. Mari kita baca beberapa ayat ini dengan suara yang terbaik. Di hitungan yang ketiga, 1, 2, 3.
Sebab balik kepada mereka. Ayat 12. Iya, Asaf adalah salah satu konteksnya, salah satu pemimpin pujian dan penyembahan yang dipercaya oleh Raja Daud. Tadi diceritakan bahwa Asaf tiba-tiba mengalami kebingungan. Kok bisa ya orang-orang yang tidak takut Tuhan justru hidupnya terlihat lebih berhasil, lebih makmur, lebih sehat dan seolah-olah gak memiliki masalah. Sedang dirinya yang berusaha hidup benar di hadapan Tuhan justru mengalami banyak kesulitan. Karena itulah Asaf mulai membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Ia mulai kehilangan fokus kepada Tuhan dan mengarahkan pandangannya kepada kemakmuran orang-orang di sekitarnya. Kemakmuran orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Akibatnya hatinya dipenuhi iri hati, kecewa dan kebingungan. Karena fokusnya Asaf beralih kepada orang-orang yang ceritanya lebih sukses padahal tidak taat dengan Tuhan. Pelajaran pertama dari kisah Asaf ini kita mau sama-sama belajar adalah pelajaran pertama, tidak ada orang yang kebal. Asaf adalah seorang pemimpin pujian yang sangat dekat Tuhan. Tapi ia pun bisa mengalami pergumulan iman saat ia mulai iri melihat kemujuran orang fasik. Tidak ada orang yang kebal Bapak Ibu. Mau kita sudah Kristen bertahun-tahun, mau kita sudah melayani di bidang ini, mau kita seorang pemimpin, mau kita apa, mau kita anak pendeta, mau kita pendeta sekalipun, mau kita apapun, tidak ada orang yang kebal. Yang sepakat, yang mengerti katakan amin. Yang ada adalah mari kita terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Tidak kehilangan fokus kita atau pandangan kita dari Tuhan. Karena kita tiba-tiba melihat kalau fokus kita beralih, tiba-tiba loh kok gini, kok hidupku seperti ini, kok Tuhan jahat. Oleh sebab itu saya selalu percaya ketika saya persiapan akhirnya muncul satu kesimpulan. Di dalam Tuhan, kekristenan kita, hubungan kita dalam Tuhan harus semakin progresif atau meningkat. Yang sepakat katakan amin. Saya belum dengar yang sepakat katakan amin. Jam doa kita harus semakin berkualitas, yang sepakat katakan amin. Karakter kita harus semakin bertumbuh sesuai dengan Kristus, yang sepakat katakan amin. Harus semakin progresif. Kita semakin tahun tuh harus semakin mengandalkan Tuhan. Bukan malah, oh ternyata aku bisa sendiri ya. Oh ternyata kerjaanku bisa sukses sendiri ya. Oh ternyata pelayananku bisa berhasil sendiri ya. Oh ternyata ketika aku jadi orang tua bisa jadi orang tua sendiri tanpa Tuhan ya. Padahal kita semua bisa melewati proses itu cuma karena Tuhan. Harus semakin meningkat. Tahun 2026 kita bergantung sama Tuhan. Harus lebih bergantung dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang mengerti katakan amin. Harus semakin bergantung. Harus semakin menyadari, ya ampun Tuhan, aku tanpa Tuhan gak bisa apa-apa. Pekerjaanku aku tanpa Tuhan gak bisa apa-apa. Pelayananku aku tanpa Tuhan gak bisa apa-apa. Aku jadi orang tua aku tanpa Tuhan gak bisa apa-apa. Aku bekerja tanpa Tuhan gak bisa apa-apa. Harus semakin bergantung sama Tuhan.
Bukan malah, oh ternyata aku bisa ya. Aku bisa ini ya, bisa itu ya. Gak ada orang yang kebal. Kalau kita gak berjaga-jaga, kalau kita kehilangan fokus, kita bisa mengandalkan diri sendiri. Kita mulai meninggalkan Tuhan. Kita mulai malah meragukan Tuhan. Dan kita mulai gak percaya sama Tuhan. Wah, jangan kehilangan fokus kita. Pelajaran yang kedua yang kita dapat dari kisah Asaf yang tadi adalah fokus yang salah menghasilkan kesimpulan yang salah. Ketika Asaf melihat, bukan melihat kepada Tuhan, dia melihat ada orang lain yang hidupnya tidak taat kepada Tuhan, malah hidupnya diberkati, dia berkata, sia-sia aku hidup benar. Padahal enggak, tidak ada kesia-siaan ketika hidup kita berkenan, hidup kita benar, yang percaya katakan amin. Tapi karena fokusnya salah menghasilkan kesimpulan yang salah akan menghasilkan tindakan-tindakan yang salah. Sia-sia aku hidup benar. Dan pelajaran yang ketiga dari kisah Asaf tadi, mari kita buka di Mazmur 73 ayat ke-17. Kita baca bersama-sama di hitungan yang ketiga ayat 17, 1, 2, 3. Kisah pembebasan, kisah pemulihan dari Asaf dimulai dengan pembebasan dimulai ketika kita mulai kembali kepada Tuhan. Kembali fokus kita kepada Tuhan. Kembali kalau tadi pakai analogi mixer, kembali suara Tuhan yang kita paling besarkan. Yang lain kita kecilkan. Sosial media, perkataan negatif, membanding-bandingkan dengan orang lain. Enggak apa-apa buat belajar, kita kecilkan. Dan suara Tuhan volumenya yang paling besar. Kita kembali fokus. Pemulihan dimulai ketika kita kembali kepada Tuhan. Karena saya meyakini kalau kita, Pak, saya pengen kok dipulihkan, saya pengen kok mengandalkan Tuhan, tapi bisa enggak langsung kayak gini, tek, tiba-tiba keadaan berubah. Cara kerja Tuhan enggak seperti itu. Berarti Tuhan jahat, berarti kuasa Tuhan kurang ya Pastor? Enggak, karena Tuhan lebih lagi fokusnya adalah kehidupan kita, karakternya kita. Fokus Tuhan bukan pada apa yang ada pada kita atau sekeliling kita atau pekerjaan kita atau keluarga kita. Dia mengasihi tentunya, tapi itu kembali lagi fokus Tuhan adalah pribadi kita, hati kita. Makanya dia sebelum ubah sekitar kita, pekerjaan kita, kuliah kita, keluarga kita, dia ubah kitanya dulu, sayanya dulu. Karena kembali lagi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi oleh karena itu, kalau hari-hari ini kita kembali lagi sedang mengalami proses yang gak mudah soal pekerjaan, soal usaha, keuangan atau apapun. Sungguhan bukan karena alasan yang klise, tapi gak ada cara yang lebih efektif dibanding kita selalu kembali kepada Tuhan, memfokuskan hati kita, pikiran kita, telinga kita kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan kita kembali lagi belajar dari Asaf. Dan apa yang terjadi ketika Asaf berpaling kepada Tuhan, Mazmur 73 ayat 18 berkata, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Pastor, apa artinya? Saya cari tahu. Artinya adalah tempat licin adalah tempat yang terlihat aman tapi sebenarnya berbahaya. Asaf sadar bahwa keberhasilan tanpa Tuhan tidak memiliki dasar yang kuat. Seperti kita berada di tempat yang licin, mungkin terlihat hebat tapi akhirnya enggak menjamin masa depan kita bakal aman. Itulah yang Asaf dapatkan ketika dia berpaling kepada Tuhan. Catat ini baik-baik, ketika kita berpaling kepada Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat. Asaf mendapatkan hikmat. Ketika kita berpaling kepada Tuhan, kita mendapatkan hikmat. Oh, seperti ini ya. Asaf mendapatkan, oh orang itu enggak cinta Tuhan, enggak ikut Tuhan, tapi berhasil. Oh ternyata seperti di atas tempat yang licin ya. Bisa jatuh kapan aja, bukan mendoakan tentunya. Tapi memang begitu kenyataannya. Ketika kita berpaling kepada Tuhan, hikmat akan kita dapatkan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua,
Ayat 21 dan 22. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Setelah berpaling kepada Tuhan, Asaf menyadari kondisi hatinya. Ya, setelah kita berpaling kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan mengecek hati dan kita akan menyadari, oh ternyata selama ini aku seperti ini. Kita akan menyadari, oh ternyata hatiku seperti ini. Oh hatiku mulai iri ya, oh hatiku tuh mulai gak benar ya. Oh fokusku mulai salah ya ketika kita kembali ke hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, ketika Asaf berpaling kepada Tuhan, Mazmur 73:23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Asaf menyadari Tuhan tetap menyertainya, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ketika kita berpaling kepada Tuhan, sadarilah, percayalah, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Kitanya yang lari daripada Tuhan. Dan yang keempat, apa yang Asaf pelajari ketika kita berpaling kepada Tuhan? 4, Asaf menemukan kembali sumber kebahagiaannya. Ayat ke-25 dan 26. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Asaf menyadari bahwa berkat terbesar dalam hidup ini bukan keberhasilan yang mereka miliki. Berkat terbesar adalah ketika aku bisa menjalani keseharianku dan hidupku sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Adakah kehidupan yang lebih baik daripada itu? Tentunya kita harus ngatur hidup kita dengan baik. Tapi kita gak boleh meninggalkan Tuhan, gak boleh kehilangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu mari alihkan pandangan kita, fokus kita sama Tuhan. Seringkali kita lupa mengecilkan suara yang lain. Semua suara kita perhatikan, semua suara kita dengarkan, semua suara kita fokuskan. Akhirnya kita lupa. Sebenarnya Tuhan sudah berkata apa dalam hidup kita. Saya percaya kita bukan kekurangan tuntunan, kita bukan kekurangan pimpinan daripada Roh Kudus atau Tuhan. Kita hanya aja yang kebanyakan fokus. Sehingga kita bingung akhirnya mau kemana. Oleh sebab itu mari kita alihkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Saya membawa beberapa aplikasi untuk kita sama-sama kerjakan. Untuk mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan. Yang pertama, batasi suara yang melemahkan iman kita. Redam suara dunia yang melemahkan iman kita. Batasi. Kalau perlu Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya mendorong kalau teman-teman ngerasa, Bapak Ibu ngerasa bahwa sosial media sangat mengganggu Bapak Ibu, silakan ambil puasa sosial media. Saya mendorong. Kalau Bapak Ibu tahu sosial media saya nggak mengganggu kok. Tapi kok ada beberapa materi atau konten yang mengganggu saya. Silakan unfollow, silakan atur. Sehingga FWP kita adalah sesuatu yang baik yang nggak melemahkan iman kita. Kalau Bapak Ibu bingung, nggak tahu caranya gimana dan nggak ada hubungan kerjaan juga sama sosial media, silakan uninstall aja sosial medianya. Ya, daripada bingung caranya kayak gimana, hidup kita tetap direpotkan, uninstall aja. Apalagi pekerjaan kita juga nggak berhubungan sama sosial media. Batasi suara yang melemahkan iman. Yang kedua, perbanyak waktu dalam hadirat Tuhan. Seperti adik saya jelaskan. Kekristenan kita, hubungan kita sama Tuhan harus semakin progresif, harus semakin meningkat. Ya, kami belajar mempraktikkan ini, saya sama istri saya belajar saat teduh, belajar nggak cuma baca firman Tuhan sekedar lewat. Yang ketiga, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Jangan bandingkan proses kita dengan hasil orang lain. Kita harus belajar dari orang lain Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Harus belajar, harus tanya-tanya. Tapi berhenti membandingkan sehingga melupakan bahwa kita punya talenta dan kita sama sekali gak fokus karena kita sibuk membandingkan apa yang orang lain punya yang saya gak punya. Kenapa gak kita fokus pada apa yang kita punya? Dan yang keempat, ingat kembali kesetiaan Tuhan dalam hidupmu. Kalau Tuhan pernah membebaskan kita, memulihkan kita,
Dulu ketika kita kuliah, dulu ketika kita kecil, dulu ketika orang tua kita cerita. Masa Tuhan yang sama gak sanggup membebaskan kita sekarang? Tuhan yang sama terlebih sanggup untuk memulihkan setiap keadaan kita, keterpurukan kita. Yang percaya katakan amin. Dan pesan khusus untuk mengakhiri firman Tuhan pada umum 2 hari ini adalah, ketika kita berpaling kepada Tuhan, mungkin keadaan kita belum langsung berubah. Tetapi kita berubah cara pandang kita terhadap masalah. Ada pengharapan yang baru, ada kekuatan untuk melangkah. Dan ketika kita berubah, berjalan sesuai rencananya, maka disitulah ada penyediaan Tuhan. Masalah kita belum tentu berubah, gak langsung berubah. Tapi kalau kita berpaling kepada Tuhan, ada pengharapan yang baru, ada kekuatan yang baru. Dan kita berjalan sesuai rencananya, maka sambil jalan kita menyadari ketika at the end of the day kita melihat, iya ya Tuhan berkatiku satu persatu. Anak-anakku sehat, anak-anakku sekolahnya baik. Tiba-tiba pekerjaanku mungkin belum sampai penghasilan atau ini yang seperti apa, tapi pelan-pelan lebih baik dari bulan-bulan yang lalu. Ketika kita berjalan sesuai rencananya. So ketika hari-hari ini mungkin Tuhan izinkan kita di musim yang gak mudah. Mungkin ada beberapa dari kita kena PHK, kesulitan dalam pekerjaan, percayalah. Biar ibadah dia mengingatkan kita, buat kita gak boleh kehilangan fokus kita daripada Tuhan. Yang percaya mengerti katakan amin.